Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pengangkatan CPNS dan P3K untuk formasi tahun 2024. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kemarin telah dilaksanakan rapat koordinasi ya, yang diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, yang intinya adalah membahas berkaitan dengan pengangkatan CPNS dan P3K formasi tahun 2024. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh 3 orang penting ya, dari mulai Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, kemudian Menteri Pan-RB Ibu Rini Widiantini, dan Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Dan dari 3 orang penting ini menyampaikan bahwa seharusnya kepala daerah ya, baik gubernur, bupati ataupun wali kota, segera menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan percepatan pengangkatan CASN baik CPNS maupun P3K. Untuk CPNS maksimal di bulan Juni 2025, kemudian untuk P3K maksimal di bulan Oktober 2025. Sehingga prosesnya harus dikebut agar target tersebut bisa diselesaikan. Kemudian Menteri Pan-RB Ibu Rini Widiantini menyampaikan ada 6 syarat agar masing-masing instansi bisa mengangkat CPNS atau P3K. Dan mungkin untuk lebih tahu, lebih jelasnya berkaitan dengan 6 syarat tersebut, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan 6 syarat ya pengangkatan P3K dan CPNS 2024. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya 6 syarat pengangkatan P3K dan CPNS 2024, Bu Rini kebijakan afirmasi terakhir. Kita coba bacakan ya. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memutuskan pengangkatan P3K 2024 paling lambat Oktober 2025. Adapun pengangkatan CPNS 2024 telah ditetapkan paling lambat diselesaikan Juni 2025. Menegaskan kebijakan tersebut, Menpan RB Rini Widiantini, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah menggelar rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia secara hybrid Rabu 19 Maret 2025. Inti yang disampaikan Menpan RB Rini dan Mendagri Tito yakni menghimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan P3K 2024 dan CPNS 2024 sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga atau Pemda. KL atau Pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan. Ujar Menteri Rini Widiantini saat rakor tersebut dikutip dari keterangan Humas Kemenpan RB. Untuk melakukan pengangkatan CASN 2024, setiap kementerian, lembaga, Pemda harus menuntaskan sejumlah persyaratan, yaitu 1. Telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus. 2. Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai atau NIP dari Kepala BKN, proses pemberkasan. Kemudian 3. Bagi P3K, instansi telah mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K atau NI P3K, proses pemberkasan. 4. Instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS atau NI P3K diterima PPK. 5. Peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Kemudian 6. Instansi telah menyiapkan anggaran tertuang dalam DIPA, Kementerian, Lembaga, dan Daerah, sarana dan prasarana untuk mengangkat CASN.
Sesuai arahan Presiden, pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paling lambat Oktober 2025. Kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang sudah siap segera dapat melakukan penyelesaian, kata Menteri Rini. Kemenpan RB dan PKN sesuai arahan Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan CPNS 2024 dan P3K 2024 selama kementerian, lembaga, Pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. Menteri Rini menuturkan bahwa Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, Pemda untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN. Sejak tahun 2005, pemerintah telah memberikan banyak afirmasi untuk pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN untuk menjadi ASN. Karenanya, terkait dengan proses penerimaan P3K 2024, kebijakan ini diharapkan merupakan kebijakan afirmasi terakhir dan selesai di tahun ini, tegas Rini. Mendagri Tito Karnavian menekankan agar seluruh Pemda menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait percepatan pengangkatan CASN agar tidak berimbas pada proses administrasi dan anggaran. Bapak Presiden memberikan petunjuk agar perlu segera dilakukan analisis dan simulasi. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota perlu segera melakukan rapat internal dengan BKPSDM, BKD, dan seluruh OPD terkait supaya simulasinya sesuai target di Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk P3K. Semakin cepat diselesaikan semakin baik, ujar Mendagri Tito. Mendagri juga menegaskan bahwa penataan pegawai non-ASN tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN, honorer atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN. Jadi amanat Undang-Undang ASN untuk tidak lagi mengangkat tenaga non-ASN harus diindahkan. Jadi saat ini kita selesaikan yang sudah ada terdata dalam database BKN. Tidak boleh ada lagi pengangkatan honorer atau tenaga non-ASN ke depan, kata Tito. Berdasarkan data per 28 Februari 2025, jumlah CASN tahun anggaran 2024 yang diperkirakan akan diangkat yaitu CPNS sebanyak 179.090, P3K tahap 1 sebanyak 677.638 dan P3K tahap 2 sebanyak 328.515. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menuturkan pada 18 Maret 2025 BKN telah menerbitkan surat nomor 2933 garis miring bla 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 kepada PPK, instansi pusat dan daerah terkait penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024. Semua permohonan penetapan nomor induk yang sudah disiapkan oleh daerah agar segera dikirimkan dan instansi yang sudah menerima pertek atau pertimbangan teknis tolong segera diterbitkan keputusan pengangkatannya. Karena Juni adalah batas akhir untuk CPNS dan Oktober untuk P3K, pungkas Prof. Zudan. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan 6 syarat pengangkatan P3K dan CPNS yang sudah disampaikan kemarin ya pada rapat yang diikuti oleh seluruh PPK atau pejabat pembina kepegawaian baik instansi pusat maupun daerah bersama 3 orang penting ya, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan RB dan Kepala BKN. Dan semoga masing-masing instansi bisa istiqomah gitu ya. Artinya bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.